Ada masyarakat yang menyebut dengan kanker, ada yang menyebut dengan tumor, dan ada yang disebut dengan neoplasma, ada yang disebut dengan malignansi. Dan secara urutan, kanker itu merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah penyakit kardiovaskular. Kanker saat ini tidak hanya diderita oleh orang yang berusia lanjut, tetapi kita sering menemukan bahwa kanker dapat ditemukan atau makin sering ditemukan pada orang-orang yang berusia lebih muda. Kanker paru merupakan kanker yang paling sering ditemukan pada pria, karena pengobatan kanker hingga saat ini merupakan suatu pembiayaan yang sangat mahal. Pola atau kebiasaan hidup, termasuk diantaranya adalah merokok, diet, alkohol. Halo sahabat Ruang Dokter semua, semoga sahabat dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sangat sering kita temukan di masyarakat, dan penyakit ini sangat menakutkan, sangat mematikan, dan banyak sekali mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tentang penyakit ini. Apa itu? Yaitu kanker. Pertama, kita harus mengenal dulu beberapa istilah yang berkembang di masyarakat tentang kanker. Ada masyarakat yang menyebut dengan kanker, ada yang menyebut dengan tumor, dan ada yang disebut dengan neoplasma, ada yang disebut dengan malignansi. Tentu saja yang paling sering kita kenal adalah kanker dan tumor. Sebenarnya apa bedanya? Tumor itu ada dua, ada jinak dan ada ganas. Nanti kita akan jelaskan apa perbedaan antara tumor jinak dan tumor ganas atau kanker ini. Tetapi secara umum saya akan menjelaskan sendiri bahwa kenapa kanker ini menjadi suatu perhatian yang sangat penting. Karena kanker itu merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Dikatakan bahwa 1 dari 4 kematian itu disebabkan oleh kanker. Dan secara urutan, kanker itu merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah penyakit kardiovaskular. Artinya kardiovaskular di sini adalah penyakit jantung dan stroke. Sampai saat ini banyak sekali jenis-jenis kanker yang ada di dunia kedokteran. Dikatakan itu lebih dari 100 jenis kanker yang ada. Dan penderita kanker itu hingga saat ini terus saja berkembang. Kanker saat ini tidak hanya diderita oleh orang yang berusia lanjut, tetapi kita sering menemukan bahwa kanker dapat ditemukan atau makin sering ditemukan pada orang-orang yang berusia lebih muda. Secara umum tentu saja banyak sekali jenis-jenis kanker yang kita temukan di masyarakat. Seperti paling umum adalah kanker paru. Kanker paru merupakan kanker yang paling sering ditemukan pada pria. Selain itu, pada pria kita juga bisa menemukan kanker prostat, kemudian kanker usus besar yaitu kolon dan rektum. Nah, kemudian pada wanita kita bisa menemukan kanker payudara, kanker serviks, kanker ovarium, dan lain sebagainya. Kanker ini mempunyai dampak yang besar, tetapi tidak hanya terhadap kematian, tetapi mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian. Kenapa? Karena pengobatan kanker hingga saat ini merupakan suatu pembiayaan yang sangat mahal, bahkan menghabiskan dana BPJS yang sangat besar. Dan secara umum seseorang yang menderita kanker itu akan menurunkan produktivitas dari penderitanya, dan secara psikososial juga bisa mengganggu psikologis dan kualitas hidup seorang penderita kanker. Secara umum penyebab kanker itu ada dua, yaitu internal dari seseorang dan eksternal. Eksternal itu artinya di luar faktor individunya. Faktor internalnya apa saja? Yang pertama adalah genetik, yang kedua hormon, yang ketiga imunitas, yang ketiga adalah kondisi-kondisi yang diturunkan. Sedangkan faktor eksternal itu antara lain yang nomor 1 adalah pola atau kebiasaan hidup, termasuk diantaranya adalah merokok, diet, alkohol, kurang beraktivitas atau olahraga. Kemudian infeksi virus juga bisa menyebabkan terjadinya kanker.
kemudian expose terhadap zat kimia yang bersifat karsinogenik, kemudian radiasi, dan sebagainya. Tetapi secara umum 10% kanker itu tidak diketahui penyebabnya. Sel tubuh itu secara normal adalah sel yang pertumbuhannya terkontrol, mempunyai sifat tertentu dan diperlukan untuk kehidupan. Dia tidak akan merusak jaringan di sekitarnya. Kemudian sel kanker juga tidak akan mengganggu fungsi organ secara tubuh. Ini berbeda dengan sel kanker. Sel kanker itu tumbuh tidak terkontrol dan tidak mempunyai fungsi yang normal. Artinya dia tidak diperlukan. Dan sel kanker mempunyai sifat merusak jaringan sekitarnya. Sifat kanker yang paling menonjol adalah dia merusak fungsi organ di mana dia timbul, dan dia mempunyai kemampuan untuk menyebar ke tempat lain. Artinya sel kankernya ada di paru-paru, tetapi dia juga bisa hidup di liver atau di tulang, bahkan sampai ke otak. Jadi penyebab kanker itu secara umum tadi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dikatakan bahwa genetik itu mempunyai peran terhadap kanker itu hanya 5-10% kasus. Artinya 90-95% kasus itu disebabkan oleh karena faktor eksternal atau faktor lingkungan. Termasuk diantaranya adalah pola hidup atau gaya hidup kita masing-masing. Secara umum, kenapa sel normal itu bisa berubah menjadi sel kanker? Itu disebabkan oleh karena yang disebut dengan mutasi genetik. Tubuh mengandung 30 triliun sel, dan DNA di dalam sel itu ternyata rusak setiap harinya sekitar 60.000. Nah, tubuh yang sehat mempunyai kemampuan untuk memperbaiki DNA atau sel-sel yang rusak tadi. Nah, kemampuan untuk memperbaiki sel rusak dalam tahap DNA inilah yang terganggu, sehingga menyebabkan pertumbuhan sel baru yang mempunyai DNA yang berbeda dengan sel yang normal.